Selamat malam teman-teman sekalian, kita masih di channel Dunia Filsafat. Malam ini kita akan berbicara mengenai urgensi pendidikan gitu kan. Pendidikan sebagai suatu kegiatan berproses untuk memberikan pengetahuan secara teoritis ataupun praksis untuk menanamkan nilai kebaikan yang menjadi karakter seorang siswa didik atau. Jadi betapa pentingnya pendidikan ini ya. Jadi pendidikan ini memang berproses gitu kan, panjang gitu kan. Pendidikan formal mungkin 17 tahun, tapi pendidikan informal adalah sepanjang hayat gitu kan. Seseorang itu selama dia masih hidup, dia harus belajar terus. Belajar untuk bijaksana, harus menalar, harus kritis, dan tentu saja tujuan itu adalah untuk bisa menyelesaikan persoalan hidupnya gitu kan, untuk mengatasi masalah gitu kan. Itu butuh pemikiran dan butuh pengalaman gitu kan. Jadi kita harus terus menalar, berpikir, juga harus menginjak bumi gitu kan. Istilahnya jangan ngawang-ngawang gitu kan. Pengetahuan yang ngawang-ngawang itu kan tidak relevan gitu kan, atau spekulatif lah. Apalagi kalau solipsisme gitu kan, merasa dirinya yang paling benar gitu kan, itu tidak membumi gitu. Jadi proses pendidikan ini memang ingin menanamkan suatu nilai karakter gitu kan. Misalnya Kang Dedi mencanangkan anak-anak yang nakal masuk ke barak militer gitu kan. Ya tujuannya untuk menanamkan nilai disiplin, taat hukum, perubahan sikap gitu kan. Walaupun memang kegiatannya cuma 2 minggu gitu kan. Ya mungkin ada pengaruhnya gitu kan. Tapi untuk ditafsirkan sebagai pendidikan ala militer gitu kan, kembali kepada zaman Orde Baru atau di mana militer masuk ke ruang sipil, itu ya mungkin penafsiran yang terlalu berlebihan juga. Sekarang kan era demokrasi, ya TNI itu bersama rakyat gitu kan. Memang proses pendidikan itu harus selalu berdialektika gitu kan. Ya pada satu sisi mungkin harus pendidikan militer memberikan warna gitu kan, soal kedisiplinan, soal ketaatan hukum. Tapi pada satu sisi yang lain adalah ya pendidikan itu menanamkan suatu nilai kebebasan gitu kan. Seseorang yang diberikan kebebasan, maka dia akan memahami pilihan gitu kan. Ketika seseorang bisa memahami pilihan dan juga bisa memilih, dia menjadi manusia yang kreatif gitu kan. Kreativitas itu kan karena adanya berbagai kemungkinan gitu kan. Apalagi di zaman saat ini gitu kan. Tapi memang ada sisi kelebihan dan sisi kekurangannya juga gitu kan. Kebebasan mengakses informasi, ilmu pengetahuan, pada satu sisi ya melimpahnya informasi gitu kan. Tapi memang di dalam dunia pendidikan, proses belajar, memahami metode dan metodologi itu sangat penting gitu kan. Tidak hanya asal ngutip atau meyakini sesuatu dengan cepat tanpa pemikiran yang mendalam, itu juga salah juga gitu kan. Ya memang saat ini memang hadirnya era mati kepakaran gitu kan. Hal ini memang udah dijelaskan oleh Michel Foucault gitu kan, bahwa yang namanya pengetahuan itu bisa menjadi suatu kekuatan gitu kan, menjadi power gitu kan, lewat analisis wacana gitu kan, wacana. Jadi kekuasaan itu memproduksi ilmu pengetahuan, dan di sana orang saat ini juga merasa dirinya punya kapabilitas, memiliki kecakapan, kesanggupan untuk menjelaskan berbagai hal meskipun dia tidak belajar mendalam. Mungkin disinilah matinya kepakaran ini gitu kan. Ini sebagai suatu bagian dari kecenderungan dari postmodernisme yang menjelaskan ya narasi besar itu sudah jatuh gitu, runtuh gitu kan. Pada sisi tertentu bahwa ya narasi besar mengenai kebenaran yang mutlak, kebenaran yang di misalnya erovasentris atau
satu sudut pandang saja itu tidak relevan lagi gitu kan. Sehingga setiap orang punya punya hak untuk berbicara, berpikir. Ya ini sah-sah saja gitu kan. Tapi di sini kan bukan hanya persoalan tentang kebebasan berpikir, perlu juga adanya otoritas tentang pengetahuan, kebenaran, karena ya memang orang yang mengkaji lebih dalam memiliki suatu kelebihan dengan mereka yang mengkaji hanya seliwat saja gitu kan. Jadi memang berpikir mengenai dunia pendidikan ini memang secara implementasi itu kan mungkin akan geser dari paradigma atau rumusan idealnya gitu kan, karena ya manusia itu kan memiliki suatu kehendak, memiliki keterbatasan, ditambah lagi dengan permasalahan sosial budaya gitu kan. Ya di Indonesia memang minat baca mungkin kurang ya. Sekarang mungkin yang lebih banyak itu kan referensinya TikTok, Instagram, medsos gitu kan. Untuk membaca buku itu memang sesuatu yang sangat mungkin ya berat gitu kan. Hal ini memang menjadi sangat perlu diperhatikan juga gitu kan. Jadi memang manusia itu manusia yang merdeka gitu kan, di dalam proses pendidikan itu ya hadirnya suatu kehendak, hadirnya suatu otentisitas, suatu kreativitas untuk menyatakan pendapat, berpikir, dan memahami bahwa eksistensi manusia di dunia ini seperti apa gitu kan, di tengah kebijakan pemerintah gitu kan. Kadang-kadang dunia pendidikan kita ini ya perlu dikritisi juga gitu kan, dan mereka yang bisa mengkritisi yang juga yang punya pemikiran yang mendalam juga gitu kan. Kadang-kadang kita butuh suatu suasana soliter gitu kan, penyendiri gitu kan. Kita berusaha untuk kritis terhadap suatu sistem. Ya pada satu sisi kita juga harus seperti Hegelian gitu kan, yang menyatakan bahwa kita harus taat kepada pemerintah karena kebebasan, hak